Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, biasanya kita ngaji cerita ya, dari kitab Qasasun Nabawi, dan kisah-kisah itu sudah kita bahas dan saya anggap selesai karena cerita-ceritanya nanti juga akan banyak mengulang dengan apa yang disampaikan sebelum-sebelumnya, dan nanti kita akan mencari kitab yang baru yang sekiranya bagus untuk kita kaji. Saya selingi dengan kajian tematik yang ini sangat penting. Kajian tematik yang ini sangat-sangat penting untuk kita sampaikan dan untuk kita diskusikan, yakni sebagai sebuah bentuk kekufuran menjadikan agama sebagai bahan candaan. Saya sengaja mengambil tema ini karena memang di sekeliling kita, di masyarakat kita, bercanda dengan menggunakan agama, mempercandai agama, stand up komedi dan lain-lain berkenaan dengan agama, mengolok-olok agama itu semakin subur, semakin marak dan semakin banyak. Bahkan juga pelaku-pelakunya juga punya titel kiai juga. Pelaku-pelakunya juga pakai titel ustadz juga. Tapi begitu mudahnya, begitu gampangnya itu ya bercanda dengan masalah agama. Baik, kita lanjut. Nanti kita diskusikan. Surat At-Taubah ayat 65 sampai ayat 66. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah wahai Muhammad, apakah dengan Allah, dengan Rasul Allah dan ayat-ayatnya Allah. Kebalik ya. Katakanlah wahai Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayatnya Allah dan Rasulnya Allah kalian itu mengolok-olok, bercanda, membuat candaan-candaan dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya. Maka la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum.
tidak usah kalian minta uzur, tidak usah kakean alasan, tidak perlu banyak alasan. Sungguh kalian telah kafir setelah beriman. Ini adalah salah satu konsekuensi kita berolok-olok, bercanda, mengolok-olok Allah, ayatnya ataupun Rasulnya, itu konsekuensinya dianggap kafir. Ya, kafir setelah beriman. Kita memahami secara tekstual ataukah secara kontekstual, tentu dua-duanya yang diterapkan di poin penafsiran itu seperti itu. Nah, surah At-Taubah 65 ayat 66 ini ada asbabun nuzulnya. Ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya ini ketika terjadi perang Tabuk. Ya, terjadi di perang Tabuk. Pas ketika terjadi perang Tabuk itu, ada mereka ini ngomong ya, dari golongan-golongan yang mengaku muslim, yang mengaku beriman. Mereka ini kan ngomong, kami ini tidak menemukan dari para ahli baca pura-pura yang paling banyak dustanya, yang paling banyak penakutnya, paling banyak makannya, gitu. Tapi niatnya mereka katakan bercanda. Ya. Kami tidak menemukan orang-orang yang paling banyak ngomongnya, paling banyak makannya, paling banyak pengecutnya, kecuali ini mereka-mereka yang suka membaca-baca Al-Quran ini. Kemudian ada sahabat yang mendengar itu. Sahabat yang mendengar itu. Dan kemudian dia mengatakan, saya akan laporkan kamu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, orang ini kemudian lari mengejar dan kepingin ketemu sama Rasulullah untuk meminta maaf. Mereka datang di hadapan Rasulullah Muhammad SAW, maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'abu. Wahai Kanjeng Nabi, sesungguhnya kami ini cuman guyonan, kami ini cuman sekedar bercanda, cuman main-main. Jawabannya Nabi apa? Faqala Rasulullah SAW, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Itu jawabannya Nabi. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dan dengan Rasulnya kalian itu mengolok Allah? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi langsung ngomong, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, sesuai yang ada di ayat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Dari sini saja kita sudah garis bawah, Pak. Mengolok-olok agama itu, mengolok-olok ayat Allah, mengolok-olok Rasul, itu hukumnya kafir. Kalau umpamanya solawatan dengan pakai musik jarang kepang itu masuk apa enggak? Jadi kita jujur saja, Pak, kita jujur saja itu. Apalagi saya juga pernah melihat bagaimana konsepnya, musiknya, iringannya adalah kuda lumping. Ayo, musiknya itu solawatan, yang di atas itu jadilan. Tahu jadilan ya? Ada cewek-cewek yang tidak nutup aurat, cuman sampai sekian, pahanya juga diumbar, jadilan pakai jarang kepang. Tapi musiknya solawat, itu masuk atau tidak? Nah, akhir-akhir semacam ini sekarang semakin tambah dak karu-karuan. Ya, tambah dak karu-karuan. Umpamanya solawatan tapi joget-joget itu masuk pun enggak. Makanya kita ini juga berpikir logis ya. Solawat itu adalah doa, solawat itu adalah takdim kepada Rasulullah. Ayolah kita lakukan dengan baik, dengan benar. Baik, para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jangan kuatkan lagi dengan konsep innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullah.
Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, maka Allah akan melaknati mereka. Mengolok-olok Allah, mengolok-olok ayat-ayat Allah itu bagian daripada yu'duna laha wa rasulahu. Ya. Karena Rasul itu adalah ditakzimkan, dihormati, bukan dilecehkan dan sebagainya. Termasuk nun sewu. Nah, ini juga dulu pernah jenengan mungkin melihat di YouTube ketika mereka membaca surah Al-Hujurat yang ayat berapa itu 11 12 ya. 11 12 13 yang terutama yang dipakai itu ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Dibaca dengan pakai langgam Jawa, terus kemudian diiringi musik orkestra. Pernah lihat ya Pak ya? Wah, saya itu menguangkel total ya. Jadi maca Al-Quran pakai langgam Jawa, kemudian diiringi musik orkestra itu mau. Ini termasuk pelecehan atau bukan? Dan itu kegiatan-kegiatan resmi. Yo repot modelnya gini. Makanya memang betul kita harus butuh aturan-aturan tertentu. Nah, lek model ngono ku piye? Wa mayuhin ma harramallah fa wasarlahu. Barang siapa yang meremehkan, merendahkan apa-apa yang Allah haramkan, maka fa wasarlahu, maka dia itu adalah yang terjelek untuk dia. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya tanya, kalau umpamanya di sebuah pengajian, di sebuah ngaji, di sebuah majelis taklim, ayat-ayat Allah dibuat candaan, itu sikap jenengan gimana? Ya, ketika Rasulullah juga dibuat candaan, ayat-ayat Allah dibuat candaan di sebuah majelis taklim, apa yang jenengan lakukan? Kalau perintahnya Al-Quran, jenengan wajib meninggalkannya. Saya tunjukkan dulu di slide yang berikutnya tentang bagaimana konsepnya kalau menghadiri majelis taklim. Jadi menghadiri majelis yang menjadikan agama sebagai bahan candaan. Kita lihat ayatnya. Al-An'am ayat 68. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Wa imma yumsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Jadi apabila engkau melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat kami, maka tinggalkan mereka hingga mereka membicarakan hal yang lain. Kalau ternyata panjenengan menghadiri sebuah pengajian isinya mek guyon, apalagi bercanda tentang masalah agama, perintahnya Allah tinggalkan. Bahkan di situ ada kalimat fala taqa'ud ba'da dzikra. Janganlah duduk bersama orang-orang jangan fala taqud, maka jangan duduk ba'da dzikra, setelah adanya peringatan tentang itu, ma'al qaumid dzalimin, berserta orang-orang yang dolim itu. Gak boleh kita duduk di majelis yang di situ isinya olok-olok terhadap ayat-ayat Allah. Dan memang berpotensi untuk ngaji yang isinya guyon, berpotensi untuk mengolok-olok, bercanda tentang masalah agama. Hukumnya Al-An'am 68, tinggalkan dan jangan duduk di situ. Yang kadang-kala ngaji isine guyon tok, isine opo, isinya apa, dan agama dibuat candaan-candaan. Saya masih ingat dulu ya, saya pas ketika mendengarkan salah satu ngaji di video, di radio, ada salah satu ustadz terkenal yang kemudian bercandanya pakai ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah itu, yang ayat yang juz yang kedua itu,
Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia buat canda. Entah itu memang kejadian nyata atau tidak, dia ngomong begini. Ketika ada suami istri sedang tawaf, nah itu kan, jenengan paham itu kan? Sedang tawaf, kemudian suaminya tidak mengerti apa-apa doa kecuali cuman itu, kata dia. Yang disebut Rabbana atina fid dunya hasanah. Istrinya itu kemudian muring-muring, purek, kata dia. Kenapa yang disebut cuman hasanah saja? Cuman begitu kan dia. Terus karena saking bodohnya suaminya, kemudian akhirnya diganti, hasanah itu diganti sesuai dengan nama istrinya. Wah iki ya sing ngrungokno ya guyu kabeh. Iya, ketawa semua. Tapi itu memperolok-olok ayat-ayat Allah. Kalau ada ngaji model begitu, tinggalkan. Ayat Al-An'am ayat 68. Kesimpulan ayatnya apa? Haram duduk di majelis yang mempermainkan agama dan wajib segera pergi. Wah, ini radikal ini. Radikal, bapak harus diarani radikal yo ben. Lebih memilih Allah dan Rasulnya atau kepingin penak. Memang orang jadi mubalik itu macam-macam, Pak. Macam-macam. Saya masih ingat dulu ada yang bilang begini, jenenge mubalik itu ada yang modelnya seperti burung Raja Wali. Jenenge burung Raja Wali itu nggak turun kalau tidak ada mangsa. Mek mudhun golek amplopan tok yono. Begitu oleh amplopan yo ngalih. Gak peduli marang ngono jamaah iki apik pondok sing penting oleh amplopan. Kadangkala pas ketika dia sudah ada jadwal di masjid kecil, ternyata kemudian diminta di masjid gede ya ditinggalkan masjid kecil ya ono sing model ngono kuwi. Akhire konangan karo takmire. Ono jadwal masjid kecil baru dia izin saya udzur karena keluar kota. Oh iya. Dadakno dia itu pada waktu itu khotbah di masjid gede, ada salah satu pengurus yang ikut Jumatan di situ. Konangan, nah kapok kapan? Ya, niatnya mek golek ngono kuwi. Ada mubalik itu yang modelnya adalah model warung makanan. Pas ketika ceramah enak memang Pak, dirungokne enak guyon ces. Nanti begitu selesai ceramah tinggalkan ndak ono isine apa-apa. Ya rasane wis gak ono, ya ono sing model ngono kuwi. Nah, hati-hati. Clear ya, Al-An'am 68. Kalau memang majelis di situ ada mempercandakan Al-Quran, mempercandakan Rasulullah Muhammad SAW, maka tinggalkan dan jangan duduk di situ. Jenengan tak takoni saiki, ngaji ku sing serius apa guyon? Temenan ah. Iya, njaluk sing serius jenengan ya. Ya wis, lek ngono aku tak serius wae. Dalilnya An'am 68. An-Nisa 140 lagi, Pak. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Ini, Pak. Dan sungguh telah turun kepada kalian, atas kalian di dalam kitab, yakni Al-Quran. Ya, jika kalian mendengar ayat-ayatnya Allah yukfaru biha, dikufuri, wa yustahza'u biha, dan diejek atau diolok-olok, maka perintahnya Allah Bapak, fala taq'udu ma'ahum, maka jangan duduk bersama mereka hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka itu berbicara hal yang lain. Innakum idzam mitlukum, jika kalian tetap duduk kalian sama seperti mereka, berarti podo. Lihat di situ ada kajian, di situ ada pembicaraan, di situ ada ngaji, di
di mana ayat-ayat Allah diejek, ayat-ayat Allah diolok-olok, Rasul diolok-olok. Kalau jenengan nggak pergi dari situ, nggak ngalih tekan kuno, jenengan ikut hukum sama seperti mereka. Berarti apa? Duduk, diam, dan membiarkan Allah menghukumi sama dengan pelakunya. Clear ya Pak? Yes? Deal? Sepakat ya, saya ngomong Al-Quran. Jadi gitu. Makanya kadang-kala ya Allah. Tapi justru kadang-kala di dalam masyarakat itu ngaji-ngaji sing model-model sing ora jelas-jelas ngono iku malah sing senengi. Padahal ya ora masuk blas. Wis ngono ae babat kalau diarani radikal ya wis ben. Ya, oke Bu, Bapak yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, Innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang yang mengucapkan satu kata yang dimurkai oleh Allah tanpa dia pikirkan, lalu ia terjerumus ke dalam jahanam karenanya. Termasuk mengelek-elekkan, mengolok-olok ayat Allah itu termasuk bagian daripada bil kalimati min sakhatillah. Itu murkanya Allah. Allah tidak akan pernah terima. Tadi di At-Taubah ayat 65, ayat 66 itu jelas loh. Padahal mereka itu cuma ngomong. Kami tidak melihat orang yang paling suka makan, orang yang paling pengecut, orang yang paling banyak dustanya, kecuali mereka-mereka ini yang suka membaca Al-Quran itu. Cuman mengatakan begitu, ayatnya turun. Cuman berkata begitu, ayatnya turun. Sampai ada kata-kata la ta'tadiru qad kafartum. Jenengan garis bawah kata-kata qad kafartum. Apa qad kafartum itu artinya? Sungguh kalian telah kafir ba'da imanikum, setelah kalian beriman. Mulai tadi ngomong kafir terus. Tidak apa-apa ya Pak ya. Iya, 500 kali lebih kata kafir itu ada di dalam Al-Quran. Tidak apa-apa. Kalau memang konsepnya seperti ini, tidak apa-apa. Kita bilang itu tidak boleh. Tidak boleh. Resiko saya tidak diundang lagi, itu aja. Ya, kebenaran harus tetap disampaikan. Qulil haqqa wa in kana murran. Katakan yang benar meskipun itu pahit. Kita ambil ucapan para ulama salaf. Ulama salaf itu apa tuh Pak? Engko dong-dongnya aku dituduh, wah iki Musa iki. Apa Musa itu? Muhammadiyah Salafi. Waduh repot itu. Repot. Apa sih ulama salaf itu Pak? Ada ulama salaf, ada ulama kholaf. Ada ulama mutaakhirin. Ulama salaf itu kan ulama yang terdahulu. Kata Nabi bahwa konsepnya itu khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Ya, sebaik-baiknya manusia itu orang yang hidup pada zamanku, qarni, yaitu para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian berikutnya tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian berikutnya siapa? Tabi'in. Ulama-ulama dari kalangan sahabat, dari ulama tabi'in, dari ulama tabi'in, ini namanya ulama salaf. Imam Syafi'i itu juga ulama salaf. Imam Hanafi, Imam Maliki yang banyak dipakai di Muhammadiyah itu juga ulama salaf. Jadi ulama salaf itu ulama terdahulu dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'in. Jangan a priori dulu salaf koyo
koyo medeni ngono gitu. Nah, koyo aku jenggotan ngene iki diarani wah iki salafi. Wong jenggotan kok diarani salafi iki teko endi? Apa Nabi Muhammad itu ya salafi, Nabi Muhammad juga jenggotan. Aneh-aneh. Kadang-kadang ada warga kita yang sih nggak paham apa itu salaf gitu. Ya, bedakan antara salafi dengan talafi itu kan juga beda. Wis, kono sing loro ati ya ben. Di sini ada kata-kata al istihza'u billahi wa ayatihi wa rasulihi kufrun mukhrijun minal millati bil ijma'i. Mengolok-ngolok ayat, mengolok-ngolok Allah, mengolok-ngolok ayat Allah, mengolok-olok Rasulnya adalah kufur, kekufuran. Mukhrijun minal millati, mengeluarkan pelakunya dari mana Pak? Minal millati, dari Islam. Bil ijma'i, menurut ijma'. Semua para ulama sepakat hukumnya mengolok-olok, ngenyek-ngenyek, ya, mempercanda agama itu, mempercanda Allah, mempercanda Rasul, itu hukumnya bisa jadi kafir. Pas ketika bicara masalah ijma' di atas arsy, ijma' bicara tentang Allah istiwa di atas arsy, lah ono ngomong ini, lelai Allah itu istiwa di atas arsy, ono sing ngomong lek ngono Gusti Allah lapo di dhuwur, apa sila apa jigang apa lah, ini masalah ini masalah ini jadi masalah ini. Oh Gusti Allah kok diilokne jari rokokan, jari jigang, jari sila barang modele kaya apa model ini. Hati-hati, ucapan-ucapan itu punya konsekuensi. Ucapan-ucapan itu punya konsekuensi. Walaupun itu cuman ucapan. Makanya saya tetap sampai hari ini mengikuti juga majelis tarjih bahwa mengucapkan selamat Natal itu gak boleh. Kita tetap pakai tarjih ya Pak ya. Kalau ada oknum-oknum dari warga kita yang mengatakan boleh mengikuti mereka itu tidak mengikuti tarjih, itu pemikiran mereka saja. Tetap saya mengatakan sampai hari ini, di tarjih itu tetap lebih merekom, lebih mengarahkan kepada mengatakan mohon maaf selamat Natal itu tidak boleh. Karena itu walaupun cuman ucapan. Mengolok-olok ini pun juga ucapan. Jadi ada ucapan-ucapan yang punya konsekuensi terhadap akidah. Terhadap akidah. Saya ulang lagi, ada ucapan-ucapan yang punya konsekuensi terhadap akidah. Termasuk ini kan dia tadi, orang yang datang tadi itu kan ngomong cuma ucapan tuh. Ya Nabi kami ini cuma bercanda ya Nabi. Ya Nabi kami ini cuma guyonan ya Nabi. Langsung Nabi mengatakan abillahi wa bi ayatihi wa rasulihi kuntum tastaji'un qad kafartum ba'da imanikum. Mereka kan ngomong, kami cuma bercanda, kami cuma guyonan loh. Itulah konsekuensi mulut tapi masuk ke dalam akidah. Memang ngomong cuma selamat, ya selamat, tapi ada konsekuensinya untuk menerima keyakinan yang salah. Wong jenengan pas mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahri matkur iso halal sak lawase seumur hidup kok. Padahal cuma mengatakan saya terima nikahnya kan, itu ucapan juga. Yes, kok melayu rono, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, enggak usah melu-melu orang-orang yang rotok-rotok Makanya saya di tempat tertentu di sana itu ora digawe. Padahal podo-podo Muhammadiyah tapi ora digawe. Karena dianggap kekencangan. Imam At-Tahawi mengatakan siapa mengejek syiar agama, mohon maaf, ia kafir, kata At-Tahawi. Wis. Para jamaah dimulaikan oleh Allah. Wis panas tau saiki? Wis panas, Pak? Panas. Ndak maksudku wis panas atine.
Panas yo ngajine kewenceng. Jenis-jenis istihza. Jenis-jenis istihza. Istihza dengan lafaz ucapan. Mungkin dengan ejekan lisan atas ayat-ayat Allah, dipleset nih. Ada ayat yang bunyinya la takunu ra'ina wa qulun durna wasma'u. Rasul dilarang, para sahabat dilarang untuk mengatakan ra'ina. Ra'ina nanti akan diplesetkan menjadi ru'una. Ru'una itu artinya idiot. Maka para sahabat dilarang mengatakan la taqulu ra'ina walakin qulun durna wasma'u. Nanti akan muncul dipleset-pleset nih dengan ucapan-ucapan kayak parodi adzan. Dulu masih ingat ya bagaimana lagu Aisyah yang viral pada waktu itu kan ada lagu Aisyah, dibuat parodi, dipleset-plesetkan. Itu termasuk istihza bil lafzi, dengan ucapan-ucapan. Ya, wa qulun durna wasma'u. Hati-hati dengan ucapan itu masuk. Karena itu ranah yang pertama, istihza bil lafzi, dengan ucapan. Yang kedua, istihza bil fi'li. Bil fi'li. Contoh mungkin parodi sholat. Masih ingat dulu yang akhirnya ditangkap polisi itu pakai mukena, anak-anak remaja pakai mukena, dia mau menirukan sholat takbir dia Allahu Akbar. Begitu beberapa detik kemudian muncul musik remix dan dia joget dengan sholatnya itu. Loh, ini namanya istihza bil fi'li, dengan perbuatan, parodi azan itu. Ada lagi ya ini istihza bil i'tiqad, dengan keyakinan. Istihza dengan keyakinan ini meremehkan syariat secara serius. Dia yakin bahwa yang namanya Undang-Undang Dasar 45 lebih tinggi daripada Al-Quran. Nah, itu serius sudah itu. Keyakinan sudah begitu. Dia mengatakan bahwa ini Al-Quran itu sudah kedaluwarsa, ketinggalan zaman. Nah, itu sudah masuk, sudah keyakinan sudah masuk. Dan itu sudah mulai pada faith, ya, pada konteks agnostik yang sudah mulai ke sana. Jenengan mungkin paham ada seseorang cewek yang ngaku hafal Al-Quran. Siapa namanya itu, Pak? Dia punya YouTube sendiri, tapi setiap statement-statementnya itu dia betul-betul menyerang Islam. Salah satu contoh ketika ada kalimat hurimat alaikumul maitatu walahmu hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinjir. Gitu kan? Di situ ada kalimat khinjir. Dia dengan enaknya ngomong. Pada zaman Nabi itu tidak ada babi. Kenapa ada ayat muncul khinjir di sini? Ini muskil, dia tolak itu. Wah, ini sudah mulai aneh lagi sudah. Ya, dia tidak pernah berjilbab, tapi katanya hafal Quran. Nah, ini termasuk istihza dengan bil i'tiqad. Di masyarakat kita istihza yang paling banyak yang mana, Pak? Istihza yang paling banyak di masyarakat yang mana, Pak? Mungkin mereka tidak berani mengucapkan mengolok Al-Quran. Mungkin mereka tidak berani mengolok Al-Quran lewat perbuatan. Tapi mungkin, mohon maaf, keyakinannya itu sudah mulai luntur terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, hati-hati dengan poin yang nomor 3. Karena konsepnya yang namanya Islam itu dibangun atas dasar keyakinan, Pak. Kalau kita sebagai orang Islam mulai gak yakin dengan agamanya sendiri, dengan syariatnya sendiri, ya aneh model ngono kuwi. Ya, jilbaban gak pede lho, piye lek model ngono kuwi.
menunjukkan identitas Islamnya wis gak pede loh ini. Sampai mengatakan wah kalau bayi pranatal itu yang bikin cerdas itu adalah musik-musik klasik lah, kok melo-meloan ngono piye. Padahal secara penelitian lebih kuat yang namanya murotal Al-Quran, bukan musik klasik itu. Yang berbahaya nomor 3. Mungkin nomor 1, nomor 2 kita mungkin tidak berani melakukan karena sekarang ditangkap polisi mau gitu. Tapi keyakinan ini loh. Ayatnya sudah mengatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian mereka gak ragu-ragu. Wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah itu. Clear ya Pak? Yes. Mudah-mudahan kita tidak masuk tiga-tiganya ini. Bagaimana sikap kita kalau konsepnya melihat bukan di majelis? Kalau untuk di majelis kita sudah tinggalkan itu otomatis. Kalau ada person per orang, mungkin teman kita yang melakukan itu, contoh. Ketika melihat ada orang makan pakai tangan kiri, mungkin kelasnya pimpinan, mangan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, dia minum pakai tangan kiri. Jenengan kemudian mengatakan, loh, minum pakai tangan kiri itu adalah setan. Hadisnya inna syaitana yakulu wa yashrabu bishimalihi. Sesungguhnya setan itu makan dan minum pakai tangan kiri. Jawabannya dia apa? Wong masalah sepele gini saya kok diributkan. Jenengan kapak orang model gini. Kalau kelasnya apalagi kelas pimpinan. Hadisnya jelas inna syaitona yakulu wa yashrabu bisimalihi, bahwa setan itu minum dan makan pakai tangan kiri. Dia enaknya ngomong masalah sepele begini saja kok diributkan loh. Sunnah itu, hadis itu dianggap sepele iki piye orang model begini nih. Ini kaplok woy. Iya. Ada orang jenggotan dibilang mbek wedhus. Siapa yang jenengan hina itu? Kenapa kita ikut-ikutan orang-orang model begitu? Buya Hamka itu tokoh kita Muhammadiyah. Pidato di PBB masih tetap beliau pakai jenggot. Begitu lewat banyak yang bilang mbek. Buya Hamka tenang saja. Begitu sampai di panggung beliau mengatakan ternyata di sini banyak kambing. Beliau tenang saja. Kenapa kita juga ikut-ikutan sing jenggotan koyo wedhus lah? Di majelis tarjih jenggotan itu hukumnya sunnah dan dicukur habis itu adalah makruh. Itu tarjih yang mengatakan begitu. Kenapa ketika ada teman kita Muhammadiyah pakai jenggot kita ikut-ikutan wedhus, kambing, embek, kaplok wae. Itu mengolok-olok sunnah gitu aja loh Pak. Dan betapa banyak orang yang nggak sadar tentang masalah semacam itu. Tidak sadar tentang masalah semacam itu. Hati-hati. Wes, pokoknya ngaji kita nyala kita bisa gitu. Ya, nggak apa-apa. Ben. Ini ada contoh-contoh yang mungkin kita juga menjadikan ayat Al-Quran sebagai bahan humor, kayak ngelawak, stand up komedi. Siapa dulu itu? Si Uus ya si Uus itu stand up komedi yang terkenal kan dia. Begitu dia mengolok-olok ayat Allah, serangan netizen wet canggih, langsung dipecat dari televisi dan dia tidak pakai lagi, bangkrut miskin sekarang. Mengolok-olok ayatnya Allah, meniru azan atau doa dengan nada untuk lucu-lucuan. Wah, iki repot. Ada orang, saya pernah lihat secara nggak sengaja itu membaca ayat Al-Quran dengan ada lagu India oleh pora gitu. Nah, apalagi kalau lagunya Coach Tahe. Mau Al-Quran pakai langgam Coach Tahe itu piye ceritanya? Oh, itu juga perlu diluruskan Pak. Makanya seperti Aiman Suwed itu memang
betul-betul ketat di dalam masalah irama Al-Quran. Aiman Sued itu mengolok syariat seperti jilbab, jenggot, hijrah atau sunnah lain, itu saya katakan. Ya, jilbabnya diolok-olok, jenggot diolok-olok, hijrah diolok-olok, sunnah diolok-olok. Itu termasuk kekufuran, Pak. Termasuk kekufuran. Kira-kira menolak, baik kata ngomong kok ora penak aku ya. Tapi tidak apa-apa wes ya. Ketika menolak poligami itu termasuk enggak? Wah, ini Pak Ustadz ngawur nih. Loh, sumber kata terus nih. Menghina para ulama, sahabat atau hukum-hukum agama. Dulu Pak Yai Ahmad Dahlan disebut sebagai kiai kafir. Dulu Pak Yai Ahmad Dahlan disebut apa? Kiai kafir. Jenengan disebut apa? Kalau saya seringkali disebut radikal, yus ben aku gitu. Baik, para jamaah dimuliakan oleh Allah. Kalau memang dia itu disebut sebagai kufur kalau memenuhi 3 unsur. Mengolok-olok agama, mempermain agama, mempercanda agama, Allah, Rasul atau ayat-ayat, dia dianggap sebagai kekufuran atau disebut murtad kalau dia memenuhi 3 unsur. 1, objek perkara agama yang pasti. Memang jelas-jelas yang dibuat candaan itu objeknya, bahannya adalah agama atau ayat-ayat Al-Quran atau sunnah Nabi. Jelas sudah. Kayak tadi itu, jilbab, jenggot, ayat-ayat Al-Quran yang diplesetkan, yang Rabbana atina fid dunya hasanah umpamanya diganti bukan hasanah karena istrinya adalah Khadijah, jadi diganti Rabbana atina fid dunya, itulah itu masuk itu. Kenapa sih Pak harus ada ngaji model seperti ini? Supaya kita tetap menghargai, mentakdimkan, memuliakan Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Pelaku sengaja atau ejekannya nyata, memang sengaja untuk mengolok-olok, gaya bahan candaan, gaya bahan guyonan. Terus tidak ada konteks pembelaan tentang ilmu. Dia itu ngerti bahwa yang dia lakukan seperti itu, dia paham bahwa itu tidak boleh. Lah kalau sudah sampai pada unsur yang ketiga, 1, 2, 3, dia langsung bisa dihukumi murtad. Maka tobatnya itu seharusnya 1, adanya pengakuan, harusnya penyesalan, harus berhenti, dan diperlukan untuk dia bersyahadat ulang. Bersyahadat ulang, dan dia menyesal bahwa dia telah melakukan semacam itu. Nah, disinilah kemudian perlu ada peran ulama atau mahkamah dalam rumusan hukum terhadap individu. Kita butuh Pak, mungkin ada undang-undang hukum positif ya di Indonesia kita. Ada butuh kita itu pasal-pasal ya, penting Pak, untuk supaya tidak terjadi seperti itu. Alhamdulillah di Indonesia sudah ada ya. Sudah ada atau ada pasal khusus atau enggak, nanti Pak Ustadz Rahmat ya, kebetulan beliau hadir ya, nanti bisa memberitakan tentang hukum-hukum tentang itu secara positifnya jadi. Itu dan ya beberapa pelaku memang sudah ada yang ditangkap polisi, dan kemudian undang-undangnya apa, mereka memang jelas untuk memperolok-olok ayat-ayat Allah. Kalau tidak ada undang-undang dan tidak ada aturan baku di sebuah negara tentang semacam ini, nanti akan semakin memunculkan untuk melecehkan agama dan sebagainya. Kalau itu dibiarkan, adanya olok-olok, bercanda-canda, mempermainkan agama itu dibiarkan, poin pertama itu bisa memecah belah ukhuwah, menimbulkan kebencian. Setidak-tidaknya
Orang yang beragama itu mesti sakit hati kalau agamanya itu diolok-olok, Pak. Sing gak tahu sholat kadangkala yo ngasah celurit lek agamane diolok-olok. Sing gak tahu sholat loh. Gak terima. Jenengan juga gak terima toh. Kalau Nabi Muhammad itu dulu pernah Nabi Muhammad digambar pakai karikatur, kemudian kepalanya dikasih bom itu ya. Dan kemudian setelah diproses, dia hanya mengatakan ini kebebasan kreasi, ini kebebasan seni, ini hak asasi manusia. Yo ajur model ngono iku, Pak. Ajur. Jangankan Nabi Muhammad, istri jenengan kemudian digambar sing aneh-aneh jenengan gak akan pernah terima itu. Betul ya, Pak ya? Apalagi itu Nabi, apalagi itu Allah, apalagi itu adalah ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Tak provokatori jenengan. Menyuburkan relativisme agama dan kebebasan tanpa batas. Kalau itu nanti dibiarkan, apalagi juga tidak ada undang-undangnya, itu ini hak asasi ini. Wah, ini seni ini. Wah, ngono malian, Pak. Mosok ngene gambar ngene kok gak oleh lho. Ngono malian kok. Ini hak asasi manusia dan sebagainya. Kalau seperti itu, perlu literasi media dan etika berkomedi. Ini juga penting, Pak, harus ada ini. Stand up komedi oleh monggo. Tapi kalau sudah stand up komedi yang jadi bahannya itu adalah agama, harus di-cut, karena nanti pasti akan memunculkan yang seperti itu. Stand up komedi. Ya. Maka di sini juga butuh ya kita sama-sama melalui organisasi kita, ya kita ada pedoman konten. Sing suka membuat konten-konten itu harus ada aturannya juga. Ya, edukasi literasi agama digital, bahwa memang olok-olok dan sebagainya itu perlu ada rehabilitasi pelaku dengan kajian tauhid dan adab. Ini kaidah usul fikihnya. Kaidah usul fikihnya. Serius al-hiddu wal hazlu dan bercanda fil umuri diniyati di dalam perkara urusan agama sawaun, sama hukumnya. Kalau berkenaan dengan masalah agama, serius atau bercanda hukumnya sama. Seperti At-Taubah tadi ya. At-Taubah ayat 65 sampai 66. Dia mau serius, dia mau bercanda, kalau itu hubungannya dengan masalah agama, podo. Dengan alasan saya cuma bercanda, tetap kalau itu objeknya agama tidak boleh. Tidak boleh. Untuk apa tadi? Ada kalau dalam bahasa kita namanya sadud dari'ah. Sadud dari'ah itu menyumbat kepada hal-hal yang sifatnya memberikan mudharab dan bahaya. Itu namanya sadud dari'ah. Implikasinya apa? Cuman bercanda, itu bukan pembelaan. Kata-kata cuman bercanda itu bukan pembelaan jika menyangkut hal yang disepakati sebagai agama. Ono kancane ngomong, awakmu lek gawe jenggot tak delok-delok kok kaya wedhus ya. Guyon-guyon ngono iku piye? Padha wae dia itu serius atau bercanda. Kancane diwedhus-wedhus. Nah, lah lek celana piye lek celana? Ya boleh celana. Wah, kebanjiran kon. Nah, itu masuk enggak kira-kira, Pak? Oke lah, mungkin kita tidak sepakat dengan pemahaman itu mungkin ya.
Tapi saya melihat banyak pimpinan wilayah yang celonone ya di atas mata kaki kok. Ya, banyak. Jenengan lihat juga Ustadz Adi Hidayat celananya juga di atas mata kaki kok. Ketua mana yang di PWM itu saya ngeliat, oh iya kok ternyata ya doa itu di atas mata kaki juga kok. Memang istimbatul ahkamnya kita di Muhammadiyah itu kan tidak sama dengan teman-teman Salafi, tapi tetap kita diajarkan untuk menghargai perbedaan. Ojo langsung wah kebanjiran, ojo lah Pak, ojo. Nyapa sih kita ngurusin celonone wong, bak kono ora celonoan, bak ora jarno wis. Kok kita ngurusin itu? Pas ketika kita sholat di samping kita ada orang yang celananya di atas mata kaki, kok malah gak kusuk ngurusin celonone wong. Ya itu banyak model hal semacam itu. Hati-hati. Saya khawatirnya masuk kepada ranah meremehkan itu. Oke lah beda pendapat monggo, tapi jangan sampai beda pendapat itu akhirnya kemudian menghina dan mengolok-olok mempercandakan itu. Jangan. Sepakat ya Pak? Sepakat. Nah tadi ini sudah saya sampaikan ini. Jadi An'am 68 sama An-Nisa 140, kesimpulannya apa tadi? Tidak boleh duduk di majelis yang di situ Allah, Rasul, ayat-ayatnya diolok-olok, dan wajib hukumnya untuk pergi. Al-Qurtubi salah satu daripada ulama tafsir yang paling terkenal. Man jalasa majlisan yusabbu fihi ad-dinu au tuntaqassu fihi as-syari'atu. Barang siapa yang duduk di majelis di mana di majelis itu agama dicela, syariat dihina, wa huwa qadirun 'alal qiyam, dan dia mampu berdiri, maksudnya pergi, falam yakum, maka dia tidak pergi. Jadi dia tahu di situ agama diolok-olok, di situ dia tahu agama dilecehkan, di situ dia tahu agama dihina. Dia bisa untuk pergi meninggalkan, tapi dia tidak pergi. Kata Al-Qurtubi apa? Fa huwa syarikun ma'ahum fil itsmi, maka dia itu hukumnya sama bersama mereka di dalam masalah dosa. Imam Malik ngomong, apa Imam Malik ngomongnya? La yujalisu man yaskharu minad-din, tidak boleh duduk-duduk bersama orang yang mengejek agama. Jelas ini di sini konsepnya. Imam Malik saja berani mengatakan begitu, Al-Qurtubi juga berani mengatakan begitu, diambil dari An'am 68 sama An-Nisa 120. 40 kok 20, 140 ya. Ya, wis lek ana model-model ngono iku mending ngalih, Pak. Ngalih. Kesimpulan, wis marano kita diskusi ya. Istihza, mengolok-olok agama adalah kekufuran. Berarti kekufurannya besar, Pak, ora cilik, Pak, gede. Karena bunyinya tadi apa? Qad kafartum ba'da imanikum, bahkan tidak boleh duduk tadi. Berdasarkan dalil Al-Qur'an, sunnah dan ijma' ulama. Sepakat ulama mengatakan kekufuran, Al-Qur'an juga mengatakan kekufuran, sunnah juga mengatakan laknat. Wajib bagi seorang muslim menjaga lisan dan menjauhi bentuk-bentuk penghinaan terhadap agama. Clear Bapak Ibu, singkat padat ya, dan juga yo kenceng, ora tolah-toleh, karena kita ingin menyampaikan secara proporsional sesuai dengan dalil yang ada,
demi untuk menjaga kemuliaan daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang didiskusikan? Kalau tidak ada didiskusikan, tak tutup karena nanti masih ada sosialisasi ya. Oke Pak, monggo. Itu gimana Ustaz? Baik. Surah Al-Maidah jelas wa man lam yahkum bima anjalallah faulaika humul kafirun, dan juga wa man lam yahkum bima anjalallah faulaika humul fasiqun, atau wa man lam yahkum bima anjalallah faulaika humudz zalimun. Begini Pak, saya pernah bertanya pas ketika ada daurah dulu di UMM. Kebetulan yang datang itu langsung dari Arab Saudi. Pertanyaan saya hampir mirip dengan jenengan kepada beliau tentang bagaimana di Indonesia. Terus jawaban beliau enteng. Jumatan kayak kalau bahasa Indonesianya, kalau Jumatan di Indonesia dilarang atau tidak? Tidak. Haji dan umroh itu diatur oleh negara atau tidak? Difasilitasi atau tidak? Iya. Salat 5 waktu di masjid dilarang atau tidak? Tidak. Zakat, infak, sodakot ada aturan jelas diatur pemerintah atau tidak, dan dilaksanakan atau tidak? Dilaksanakan dan sebagainya, termasuk ada kompilasi hukum Islam. Lah yang di Indonesia itu yang tidak ada paling banter kisos dan had, tapi yang lain-lain sudah difasilitasi oleh agama. Beliau mengatakan, kalau begitu kira-kira di Indonesia itu syariat sudah terlaksana atau belum? Ayo, karena kita itu seolah-olah memandang syariat itu hanya terbatas potong tangan atau penggal kepala. Betul ya? Kita akhirnya tidak memandang kepada syariat yang lain. Hijab juga tidak dilarang. Betul kan? Ya Jumatan, ya poso, ya semua agama dan sebagainya yang kita lakukan, amalan agama itu semuanya di Indonesia diterapkan. Bahkan ada menteri agama, ada pengadilan agama, ada KUA, semuanya difasilitasi. Apakah itu juga bukan syariat Islam? Itu sudah syariat Islam kata beliau. Hanya memang di Indonesia itu yang belum. Dan itu kemudian kita jadi teringat sila pertama dulu kan bukan hanya sekedar ketuhanan yang Maha Esa, tapi ada lanjutan panjang dengan menjalankan. Tapi kemudian ada Wahid Hasim, ada ulama-ulama NU dan juga Muhammadiyah yang duduk di Piagam Jakarta, di situ dihilangkan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Apakah beliau ini dianggap murtad? Karena ada sesuatu hal di antara dalil yang dipakai. Dulu pernah Umar bin Khattab tidak memotong tangan seseorang pencuri karena beliau paham. Apakah sekelas Umar bin Khattab dikatakan murtad? Ternyata ada sesuatu kenapa tidak dipotong orang itu. Gitu loh. Jadi sementara ini kita memang belum ke situ, tapi untuk syariat-syariat yang lain sudah difasilitasi. Sehingga kita jangan langsung mengatakan wah togut itu pemerintahannya, jangan. Clear ya Pak? Dan kita pelan namun pasti. Yang jelas boleh enggak kalau kita pakai persentase, berapa persentase syariat Islam di Indonesia sudah dilakukan? Sudah berapa persentasenya? Yang belum dilakukan cuman itu tadi toh. Yang lain kan sudah toh. Walaupun dengan konsep keindonesiaan. Makanya Muhammadiyah berani ketika di Muktamar Sulawesi mencanangkan Darul Ahdi wa Syahadat. Karena Muhammadiyah menerima itu. Clear ya? Dan Muhammadiyah tidak mentogut-togutkan hukum pemerintah di situ, enggak. Karena Muhammadiyah punya pemahaman yang jelas. Ya, saya orang Muhammadiyah, jenengan orang Muhammadiyah, pemikirannya juga sama kan? Itu. Ada memang ormas tertentu, titik-titik Pancasila haram, titik-titik Undang-Undang Dasar haram, titik-titik coblosan gak boleh, macam-macam. Orang Muhammadiyah gak begitu.
ada komprehensif di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kalau memang konsepnya tidak terjalankan, mungkin mereka yang di Piagam Jakarta mungkin sudah jadi seperti itu. Itu aja jawaban saya, Pak ya. Oke, kita mengikuti Darul Ahdi was Syahadah. Apa sih Darul Ahdi was Syahadah itu, Pak? Apa tuh, Pak? Jenengan Darul Ahdi was Syahadah itu apa tuh dalam konsep kenegaraan kita itu? Harus jenengan paham lah itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dulu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.